Oke bang. Nih, halo. Dok, hai dok. Gimana? Udah operasi hari ini? Ada, nanti malam ada operasi. Ada hidrosefalus karena tumor otak. Usia? Tuh. Masih nggak terlalu tua sih, masih muda. Nih CT scan-nya. Jadi dia tumor otak, tumor otak ya, tumor otak yang hitam ini kemudian membuat jadi hidrosefalus yang warna hitam. Tuh, berarti ini itu hidrosefalusnya? Yang ini, yang hitam ini. Oh. Yang hitam ini hidrosefalusnya. Jadi harusnya kan ventrikel itu tidak sebesar ini ya. Ventrikel itu kan kecil ya ukurannya. Jadi karena ada si tumor tadi ini, dia membuat ventrikelnya itu tersumbat. Nah, jadi karena ventrikelnya tersumbat, maka sistem ventrikel tadi membesar. Nih, sistem ventrikelnya membesar. Berarti ini bukan bawaan lahir dok? Enggak. Ini malah kejadiannya akut. Jadi pasiennya itu baru sekitar 3 hari ini ngeluhkan oyong sama pandangan matanya kabur. Nah, kemudian pelan-pelan makin nggak sadar. Penyebab awalnya nggak tahu apa tapi? Kemungkinan besar sih karena tumornya, tapi penyebab tumornya ya banyak ya, multifaktor ya. Maksudnya nggak bisa kita bilang karena ABC gitu. Dia pasti ada genetik mungkin, ada sebelumnya mungkin pernah ada infeksi atau ada pernah trauma kepala. Jadi memang nggak ada yang satu pasti gitu. Berarti mohon maaf dok, kepalanya atau normal? Apanya? Kan hidrosefalus. Membesar atau masih normal? Kepalanya normal karena kan kalau ya memang kita tahunya hidrosefalus itu yang kepalanya membesar gitu kan. Cuman kalau pada orang dewasa karena batok kepalanya itu sudah rapat, udah keras ya. Jadi ventrikelnya kepalanya nggak mungkin makin besar gitu. Tapi kalau pada anak-anak misalnya yang di bawah usia 2 tahun gitu ya, kepalanya bisa membesar sebagai kompensasi dari peningkatan tekanan di dalamnya. Jadi kalau udah kayak gini dok, tindakannya gimana? Nah, karena tadi kan yang sumbat di bawah, yang di bawah sini yang sumbat. Nah, kita mau pasang selang di atas ini. Jadi di atasnya ini kita pasang selang, kemudian selangnya itu nanti akan mengeluarkan cairan otaknya. Supaya apa? Yang tadinya tumpah keluar gitu. Itu dialirkan ke perut. Enggak, dialirkan ke perut. Nah, makanya namanya ventriculoperitoneal shunt. Jadi dari ventricle dialirkan ke peritoneal. Nah, kalau di perut itu kan dibuang dok ke perut gitu kan. Cairan itu kemana larinya dari? Nah, cairannya itu kan nanti di rongga peritoneum itu nanti diserap bersamaan dengan zat-zat sisa lain seperti urin, keringat itu nanti akan dibuang. Oh gitu. Itu. Berarti Jadi dia akan terbuang ke urin ataupun ke keringat. Ya, gitu ya, betul. Diekskresikan lah, dibuang. Gitu. Ini usia berapa dok? Ini tadi kalau nggak salah 50-an, 51 tahun. Iya, 51 tahun. Cuman berarti trauma kepala juga bisa ngaruh ke hidrosefalus juga? bisa. Jadi kalau ada trauma kepala, ini menurut penelitian ya. Kalau misalnya kita ada trauma kepala, apalagi yang jenisnya perdarahan gitu kan, dia akan merusak sistem kompartemen di otak kita. Jadi ada area otak yang biasanya fungsinya untuk penyerapan cairan otak itu terganggu, sehingga ketika penyerapannya terganggu, otomatis terjadi juga hidrosefalus tadi. Gitu. Jadi banyak sih yang bisa buat hidrosefalus, dan hidrosefalus ini kan sering ya kita dengar sekarang ya. Iya benar. Terutama yang anak-anak ya. Kalau anak-anak ya dia memang karena kemungkinan bawaan lahir. Yang lahirnya kepalanya udah besar. Kalau bawaan lahir sendiri dok, hidrosefalus itu penyebabnya apa? Entah ibunya pernah jatuh atau gimana? Kalau hidrosefalus pada anak itu biasanya ada masalah di dalam kehamilan. Misalnya ibunya
ada mengalami infeksi gitu, mengalami infeksi selama kehamilan, itu bisa menjadi hidrosefalus, penyebab hidrosefalus pada anak. Atau misalnya ada perdarahan otak pada saat dia di dalam janin ya, atau perdarahan otak misalnya setelah lahir gitu, misalnya kekurangan vitamin K gitu. Vitamin K itu kan biasa disuntikkan kan waktu kita lahir kan. Kalau kekurangan vitamin K itu bisa mencetuskan perdarahan spontan. Oh gitu. Ketika terjadi perdarahan spontan, kemudian tidak tertangani dengan baik, lama-lama bisa terjadi hidrosefalus, salah satu komplikasinya. Gitu. Selain operasi itu, hari ini apa operasi lagi dok? Nanti mungkin kita ada join operasi sama dokter ortopedi, dokter tulang. Ya, thank you bang. Jadi memang kasusnya kasus kecelakaan. Kebetulan ada multiple trauma. Multiple trauma itu ada fraktur di lengan atas. Kemudian dari kita bedah sarafnya ada perdarahan otak. Kecelakaan mobil. Sepeda motor. Sepeda motor. Usia berapa dok? Usianya masih muda. Kalau yang itu sekitar 30-an ya. Tergolong muda ya. CT scan-nya bentar. Nah ini. Jadi di depannya ini ada yang putih-putih gini. Nah, ini putih-putih ini adalah contoh perdarahan. Jadi kita mau mengevakuasi perdarahannya. Oh, berarti dia kebentur. Ya. Jadi pada saat kejadian kecelakaan itu ada benturan di daerah wajah, di daerah kepala, sama benturan di daerah lengan atas. Tapi ini orangnya sadar dok? Yang ini sadar, tapi dengan keluhan nyeri Di kepala dan di lengan Kalau atas. lengan kan karena fraktur Ya, aja. kalau ini ada luka robek juga di kepalanya. Jadi sekalian nanti kita evakuasi perdarahannya, kita jahit juga luka robeknya. Tapi kalau kayak gini tuh ada nggak efek sampingnya? Perdarahan ini ke depannya maksudnya. Iya. Kalau perdarahannya tidak menyebabkan kerusakan di dalam otaknya, kerusakan itu misalnya apa? Misalnya ternyata begitu kita buka, otaknya itu sudah hancur karena trauma tadi, karena tekanannya keras. Itu pasti ada defisit. Defisit itu pasti ada efek maksudnya. Misalnya apa? Contohnya kalau misalnya areanya kena area bicara, ya mungkin setelah operasi pun akan ada gangguan bicara. Jadi bukan karena operasi, tapi memang karena perdarahan traumanya dari awal memang di daerah tersebut. Jadi sudah rusak kian. Kan karena orang sering nih, setelah operasi kok jadinya nggak bisa bicara, atau setelah operasi seringnya kok jadi lumpuh. Padahal memang kejadian traumanya lah yang membuat dia sudah lumpuh kian. Karena kehilangan sebagian. Iya, karena area penting tersebut sudah tercederai. Operasi bertujuan untuk tidak makin gawat kerusakannya. Gitu. Terkadang ya kan harapan keluarga kan maunya bisa langsung bagus, ya kan, tidak ada defisit, tidak ada kekurangan gitu. Cuman ya memang kita harus jelaskan dari awal. Ini walaupun tindakannya operasi, tetap ada kemungkinan A, B, C, D, E. Gitu. Karena kan operasi itu bukan segalanya gitu. Operasi itu salah satu usaha lah gitu untuk menyelamatkan nyawanya. Gitu. Kalau misalkan nih dok, ada pasien kayak ini kan dia mungkin belum parah kan ya, otaknya masih utuh gitu kan. Ada nggak dok pernah menangani yang, mohon maaf nih ya, mungkin sudah sininya udah nggak tahu lah kita kayak mana bentukannya, tapi sadar. Ada. Jadi ada kasus yang namanya brain prolapse. Brain prolapse itu kan keluar gitu kan, atau hancur gitu. Nah, di kasus brain prolapse ini biasanya ada luka terbuka. Jadi misalnya dia tabrakan, kemudian ada retakan tulang, retakannya itu merobek lapisan otaknya, dari yang robek itu keluar otaknya. Tuh, jadi otaknya bececeran, keluar, tapi pasiennya masih sadar. Ada. Kenapa? Karena malah kondisi seperti itu yang membuat tekanan di dalam otaknya tidak tinggi, karena otaknya menemukan jalan untuk keluar. Ya. Cuman resiko infeksinya meningkat karena kontaminasi gitu. Terpapar otaknya, dan itu akan mempersulit penyembuhannya nantinya. Takutnya nanti sudah ada kuman yang masuk, ujung-ujungnya infeksi otak gitu. Pasiennya sadar,
karena tadi tekanannya tadi keluar dari pecahan tulangnya tadi. Gitu. Infeksi otak itu sama nggak sih sama meningitis? Salah satu jenis infeksi otak meningitis. Kalau meningitis itu dia nyerang apa dong? Meningitis, itis itu kan inflamasi ya, radang, itis. Mening, ini menyerang mening. Mening itu lapisan selaput otak. Makanya namanya meningitis. Radang pada mening. Meningen itu adalah lapisan selaput otak. Jadi otak kita itu kan, misalnya nih otak, di atasnya itu ada selaputnya lagi untuk melindungi otak dari kerusakan. Di atas selaput otak itu ada tulang. Di atas tulang itu masih ada otot, masih ada jaringan ikat, jaringan lunak, barulah atasnya kulit. Gitu. Jadi kalau meningitis berarti infeksinya di meningens, di atasnya otak. Itu bisa berpengaruh dulu pada kemampuan saraf tertentu. Secara langsung tidak, tapi kalau secara tidak langsung ketika terjadi infeksi otak tadi, meningens itu akan terganggu compliance-nya. Compliance-nya itu kemampuan dia untuk meregang misalnya gitu. Jadi dia akan menyebabkan otaknya itu jadi lebih nyeri, lebih gampang nyeri gitu. Terutama dengan rangsangan-rangsangan tertentu. Misalnya kita kasih manuver ada namanya rangsang meningeal gitu. Kita tekuk kepalanya, oh dia akan kaku gitu. Kemudian kalau misalnya menyebar, meningitisnya menyebar ke otaknya, kan di bawahnya otak, bisa terjadi meningoencephalitis. Tidak hanya mening, tapi sudah otaknya juga encephalitis. Itu tergantung dari jenisnya. Jadi meningitis itu juga banyak jenis. Ada meningitis tuberkulosa, penyebabnya TB, kuman TB. Ada meningitis bakterialis. Nah, bakterialis ini banyak penyebabnya, ada bakteri A, B, C, D, E gitu. Jadi tergantung jenis kumannya gitu. Kalau meningitis tuberkulosa ya harus minum obat TBC nantinya, harus selesai dalam periode sekian tahun atau sekian bulan, nanti di follow up lagi gitu. Yang jelas semuanya ada terapinya gitu. Cuman kalau yang namanya infeksi otak itu ya agak jelek prognosanya ya, karena infeksinya itu tidak terlokalisir nih, nggak kayak bisul kan aja di sini. Kalau ada infeksi otak itu hampir satu otaknya semua kena. Gitu. Mau meningitis, mau encephalitis, mau abses ada juga. Abses itu kayak nanah di dalam otak, namanya abses. Gitu. Nah, otak bisa bernanah? Bisa. Paling sering karena ini, karena apa, congek ya kita bilang, congek, infeksi telinga bagian. Itu nanah yang di dalam otak keluar melalui telinga atau gimana? Jadi awalnya dia infeksi kuping. Jadi kuping kita ini dia bersebelahan lah dengan otak. Jadi kalau ada infeksi tulangnya di sini namanya mastoiditis. Awalnya itu mulainya dari infeksi telinga dulu, mastoiditis. Mastoiditis itu menyebabkan tulangnya rapuh, kumannya masuk ke otak. Itu. Atau karies gigi. Karies gigi itu gigi-gigi bolong itu kalau dibiar-biari dia akan naik, kumannya naik ke atas. Itu. Atau sinusitis, infeksi sinus. Nah, kalau dibiar-biari ya kumannya nanti naik ke otak. Itu. Cuman tidak semua kasus ya. Biasanya itu memang kejadiannya pada orang-orang yang dengan daya tahan tubuhnya rendah. Misalnya usia tua sekali ya misalnya, atau anak-anak, atau penyakit-penyakit gangguan imun kayak HIV gitu-gitu. Itu lebih sering kejadiannya. Kalau kita dengan daya tahan tubuh bagus, ya mudah-mudahan infeksinya itu tidak terjadi, tidak menyebar. Terlokalisir aja nih, misalnya di gigi ya di gigi tok, di kuping ya di kuping tok gitu. Makanya penting juga harus menjaga kesehatan ini di daerah wajah ya, karena berhubungan dengan otak. Kalau pernah ini nggak sih menangani pasien Parkinson? Pasien Parkinson pernah, kita di sini mulai mau mengerjakan kasus-kasus dengan Parkinson. Jadi kalau Parkinson itu kan memang kasusnya banyak ya, dengan peningkatan angka harapan hidup sekarang. Dulu kan orang usia 50-60 tahun, sekarang kan 70-80 tahun udah mulai banyak. Jadi seiring dengan peningkatan usia, peningkatan kasus Parkinson juga makin banyak gitu. Malah ada usia-usia muda lagi yang belum sampai 50, masih 40 sekian sudah mulai ada tanda-tanda Parkinson. Walaupun terkadang itu bukan Parkinson primer ya, dan Parkinson sekunder. Banyak.
Kalau Parkinson itu kan dia karena ini kerusakan dari substansia nigra. Jadi ada area di otak yang menghasilkan neurotransmitter. Neurotransmitter ini namanya dopamin. Dopamin ini fungsinya untuk komunikasi antar sel. Jadi dia untuk menghubungkan pergerakan kita, Jadi kalau misalnya dia berkurang, pergerakan itu akan terganggu. Misalnya yang seharusnya berhenti, jadi tidak berhenti, tidak terkontrol. Contohnya apa? Tremor misalnya gitu. Harusnya kan tubuh kita kalau normal bisa nih menahan supaya tidak gemetar. Tapi kalau sudah rusak dopaminnya, tremor itu tidak bisa dikontrol.